Sini kan, sequence header ini kan, sequence headernya dia memberikan informasi di bit berapa aja yang informasi yang kita butuhkan ya. Informasi yang kita butuhkan itu ada x koordinat dan y koordinat tuh di sini kan. Lihat, dia di keterangan header itu ada kan, xy-nya kan. Lihat xy-nya itu di bit ke berapa? Scroll ke bawah. Nah ini dari keterangannya. Kita yang C2728 itu kolom yang 2728. X-nya itu disimpan di bit ke 73, 74, 75, 76 ada 4 bit kan. 73, 74, 75, 76. Klik di sini. Ini di X koordinat mungkin dia secara tulisan sudah langsung benar kan. Tapi kadang-kadang nanti kalau kamu mau data yang lain dia belum tentu sama ya. Nah makanya saya bawakan kamu ke preset ini supaya kita bisa leluasa mengaturnya. Nanti kamu saya berikan data luas, bisa jadi dia tidak di bit itu. X itu adalah benar ya. Nah 73 karena tadi dia 4 bit berarti 73, 74, 75, 76 kan. Ini yang 4 bit yang di sini. Nah Y-nya di mana Y-nya? 77 kan? Jadi di 77 kalau ke 77 kamu ganti ya. Dia 4 bit juga kan? Nah, setelah itu bisa langsung kamu klik oke saja. Kita lihat kalau nanti error kita perbaiki. Oke. Tunggu sebentar sampai dia load ya. Nah di sini dia biasanya dia minta domainnya apa ya? Atau namanya apa? Kamu bisa rename dia di sini. Namanya apa supaya kamu baca? Misalkan kalau saya rename-nya original, artinya data raw original. Terserah kamu mau buat namanya apa, yang bisa kami ingatkan saja. Cek lagi template-nya itu seismic untuk warnanya nanti. Domainnya itu domain type ya. Pilih yang elevation type. Tadi CRS-nya make sure ini adalah power plant NS31. Kalau beda ganti lagi ya. Klik yang ada CRS kalau misalkan beda seperti yang di atas. Oke? Oke kan? Klik oke for column saja ya. Nah, sekarang kita sudah punya di atas sebelah kiri itu ada folder namanya survei 1 kan. Kalau kamu mau expand dia klik aja di bintangnya segitiga. Tadi kan saya namanya FTP original. Tempat kamu namanya ya sesuai dengan yang kamu buat tadi. Nah, karena 3 dimensi dia ada apa aja datanya? Ada incline dan ada crossline. Nah, sekarang kita coba lihat datanya. Lihat ya. Datanya sudah benar atau belum? Untuk melihat kita perlu aktifkan namanya window dulu. Nah, ke atas ke home, klik home di sini. Mungkin sudah di home sekarang ya. Klik yang window ini. Window itu ada banyak. Ada yang 2D, ada 3D, ada yang interpretasi. Pertama kita klik yang interpretasi window untuk melihat sequence trace-nya. Klik yang interpretasi window. Nah, kamu diberikan seperti ini sekarang. Ada kanvas kosong. Nah, lalu kamu klik saja mau lihat yang mana, inline atau crossline. Slide. Buat ya. Oke. Bisa kamu besar kecilkan dengan scroll up, scroll down. Mouse-nya di scroll, kalau yang punya mouse. Kalau yang ini di zoom out, zoom in ya. Nah, gitu ya. Nah, kelihatan nggak? Bisa? Ini. Yang ini. Nah, kita jadi ukuran itu. bukan itu ya yang buat ini. Nah, itu kalau melihat in line. Ini sebaliknya kalau melihat cross line diberikan cross line. Oke. Udah ya, udah berhasil pembuatnya.
Nah, sekarang gimana caranya kita inline? Itu kan inline itu berapa ya biar kamu klik? Ada di atas itu. Inline ke ini crossline 775 misalnya ya. Bisa nggak kita berpindah ke tempat lain? Atau sebelum itu kita pengen lihat base-nya dulu. Ya? Nah sekarang basemap, kita lihat basemap. Basemap itu apa basemap? Arah lintasannya ya. Kita klik window lagi. Pilih yang di window. Oke. Di Windows. Nah, itu lihat sekarang ada beberapa tab window kan? Ada yang interpretasi, ada yang di window ya. Supaya bisa nggak kalau kita buat dia bersanding? Ya bisa ya. Klik kanan di sini, salah satunya yang paling kiri. New vertical tab group. Nah, jadi dia seperti dua split ya. Nah, nanti kan gunanya itu untuk kamu apa namanya interpretasi ya. Tapi belum ada apa-apa nih, masih blank kan, masih kosong kan. Kamu klik aja, klik yang ini supaya keluar geometrinya. Nah, jadi ada arah lintasannya. Bisa diikuti sampai sini. Klik yang ini, yang F3 originalnya. Klik dulu to the window-nya. Klik dulu yang to the window-nya. Di itu window. Lalu klik yang F3 original. Yang horizontal. Di vertikal berarti. Ada yang ketinggalan? Coba tanya sama Pak. Zak? Beda aja Pak. Tadi ini yang mana Ya. ya, Pak? Beda Pak. Ya nggak apa-apa, karena kamu kliknya yang inline-nya kan. Klik yang ini. Jadi itu hanya orientasi inline-nya. Coba klik yang M3 semuanya, yang di atas ini. Ya, nah itu kan. Jadi semua inline dan crossline yang ada. F3 yang di window keduanya. Nah, yang di window kiri itu lu klik Bisa diikuti. X line-nya juga. Bisa ya. Lihat saja lalu ini. Ini mencet F3-nya. Jadi kalau ada yang ajarin aja ya. di mana Ini F3? yang stand di kelas ini. Tadi muncul yang ini gimana? Dim, lihatnya. F3-nya itu. Udah dicet. Coba cek dulu. Oke. Nah, sekarang coba lihat ya. Ini agak kurang berkuasa ya. Nah, itu terlalu Geser saja digeser. Dia secara sinkron yang kirinya ikut geser kan. Artinya kita tahu secara orientasi arah lintasan itu kemana aja. Gitu kan? Geser aja ke kiri. Oh berarti dia semua lagi aja. Atau tangan juga sama. Dia yang warna ini, yang warna kuning ini artinya garis ini kan seolah tinggi ya. Arahnya kemana? Nah, saya pengen ganti inline misalnya crossline. Saya pengen ganti crossline, yang crossline di sini kan. Yang crossline. Nah, crossline ini agak lama dia. Kenapa agak lama? Karena dia masih belum realize. Apa realize? Nah, dia kalau crossline dia ke atas sana kan. Kalau inline tadi ke kartu gitu, Pak. gitu seperti ya. Saya nggak keluar gridnya, Pak. Hah? Grid itu nggak keluar, Pak. Yang ini? Iya, yang warna Nah, biru. klik yang ini kalau gridnya nggak keluar. Bentar. Klik yang ini bagian kalau nggak keluar gridnya, klik yang nama folder ini. Masih belum, Pak. Udah diklik juga. Coba di ini katanya klik dulu nih dia klik dulu yang hitamnya. Ini kamu klik di situ. Kamu keluarnya cuma begini ya. Nah, klik ini baru keluar. Nggak keluar, Pak. Klik dulu video window-nya di situ, baru Iya. klik ini.
Oh iya, udah keluar pak. Bisa. Ya. Nah, sekarang saya perkenalkan namanya realize data. Apa realize data? Ada yang ketinggalan? Oh, kalau di X-line dia nggak vertikal ya pak? Kenapa? Di crossline juga dia nggak vertikal, masih garis ininya masih horizontal. Kenapa datanya seperti itu? Tadi waktu masukin itunya benar nggak? Bener sih pak, tadi nyampe sini bener semua sama kayak punya Excel. Nah, Pas bikin itunya kayaknya pak. coba ke Waktu di window. waktu di window ya, itu benar. Ini pak. Tadi karena kamu terlalu zoom dia. Coba ke interpretasi window yang kiri itu. Ini. Nah, coba zoom banget dia. Terus sampai mentok zoom. Nah, segitu ya. Back ke 2D-nya. Ya, terlihat kecil Oh, kan? iya, iya. Atau nanti zoom out di sebelahnya. Nanti dia akan menyesuaikan sinkron dia. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, saya perkenalkan namanya realize. Apa realize data? Realize data itu adalah misalkan proyek ini nanti kamu copy, kamu kasih ke teman gitu ya. Dia tidak include seismiknya. Dia harus menyertakan seismik yang path-nya sama persis. Nah, kalau realize itu artinya kalau misalkan saya buat data seismik ini realize caranya klik kanan. Lalu paling bawah ada tulisan realize di situ. Sudah. Klik yang realize-nya. Lalu dia akan keluar parameter seperti ini. Yang mana? Nah, Di ini. lalu di kamu F3. klik yang bagian atas banget. Di kanan. Scan. Paling bawah. Ini ada. Dan tulisan Panel. scan. Scan. Gak ada yang berubah kan? Tunggu dia sampai selesai. Yang mana Mit? Selesai scan-nya. Gak ada. Langsung ya? Scan. Nah, udah. Lalu kita pilih mau di realize itu dengan kualitas yang seperti apa? 8 bit, 8 bit itu artinya Oh, scan yang mana? ukuran datanya tidak terlalu besar, kecil ya. Karena tiap satu file, satu amplitude itu 1-2 bit datanya itu disimpan di 8 bit. Kalau misalkan kita tidak mempertimbangkan kualitas, pilih yang paling kecil supaya ukuran datanya tidak terlalu besar. Karena nyimpan foto, kualitasnya kan ada yang berapa megapiksel kita. Nah, seperti itu. Semakin kecil nilai kualitas gambarnya kan semakin ngeblur dia kan. Semakin dia bagus kualitasnya semakin bagus gitu ya. Jadi seolah-olah itulah yang bisa diupayakan. Lalu klik yang realize di sini atau OK atau offline sama saja. Nah, dia kalau kita realize misalnya seperti ini. Oke saja ya. Nah, nanti akan muncul data yang baru di bawah kan? Muncul kan? Enggak. Ada tulisan entry original realize. Nah, apa yang beda dari realize? Ada Z. Ada Z-nya kan? Scan kan? Jadi inti realize itu adalah saya mengcopy file ke dalam formatnya Petrol. Jadi realize itu prosesnya itu mengcopy file dari sequai file ke formatnya Petrol. Kalau sudah kita simpan ke format Petrol ini, dia aksesnya lebih cepat karena udah betul nggak sequai lagi, nggak mengarah mereference ke. Jadi data ini masih reference. Coba aja kamu hapus sequoia tadi. Kalau kamu hapus data sequoia yang sudah kamu download pasti error terus. Karena dia masih menuju ke file itu. Tapi kalau kita sudah realize data ini sudah di store di project petrol di .ptd. Jadi mau sequoia dihapus tidak masalah. Karena dia sudah disimpan di database-nya petrol. Nah, bedakan aja kalau kamu nanti geser-geser inline atau crossline di data ini lebih lambat karena dia masih mengarah ke sana. Tapi kalau kamu geser-geser inline di sini masih lebih cepat. Sekarang kita pengen geser inline crossline-nya. Caranya bagaimana? Ya,
keluar kan di sini kan. Hmm. Geser aja jadi dia pop up ya. Bisa kamu geser ke atas. Nah, ini misalkan saya buat di sini ya. Pertama, apa yang mau ditampilkan itu dulu yang mesti di. Kita ganti, jangan kita tampilkan ini. Kita pilih yang sudah realize ya. Oke. Nah, kamu sekarang di 2D window-nya ini ada yang klik dulu ya, interpretasi window-nya baru diganti ya. Klik dulu interpretasi window-nya, baru kamu klik yang ini. Nah, klik yang mana lah sebenarnya? Pilih yang inline misalnya. Klik dulu yang interpretasi window, baru ke inline yang ini. Oke? Nah, di situ baru bisa kamu geser-geser tuh, geser-geser. Nah, ada beberapa tombol yang menggeser ya, seperti memutar film atau memutar movie ya. Nah, kalau kamu geser yang ini, step plan ini dia satu kali. Atau kamu geser yang ini sama saja. Misalkan misalnya tak ke kiri, berarti dia nanti akan paling belakang. Yang lain terakhir kan, yang lain paling awal 105. Mau increment berapa? Yang di step berapa inline mau digeser, kamu bisa ganti misalkan per satu inline. Bisa? Ya, dia dimakan. Apa? Oke. Ini yang MP original Di poin berapa? Apa sih? ini yang bawah itu paling bawah. Oh, cara ngefullin dia ini kan kayak split screen kan? Kalau ngefullin gimana? Ini lu klik satu aja atas tabnya, klik tahan terus geser ke sini Yang lainnya ganti sama. Itu kayak itu ya, di apa sih? kayak di Microsoft Chrome gitu. Ini inline, yang mana itu? Yang mana? Bebas. Ya itu kayak part sectionnya gitu. Terus tadi kata bapak ibu. Sendiri bit. Jadi jalan sendiri. Keren banget. Kalau mau nanti dulu itu, nah, dulu di sini. Jadi yang lain. Kalau geser-geser, dia jadi ini kalau muslim langsung dia otomatis. Kalau nggak mau muslim, mereka dulu kan. Ini kan paling di sebelumnya. Ini kalau jumpa ini kalau terlalu. Ini boleh. Yang dua kiri. Satu-satu dia kalau kamu itu satu-satu. Mau instrumennya seperti satu. Biasanya yang satu inline dia akan ditampilkan. Bisa di situ bisa. Saya bingung nih mahasiswa seismik yang mana sih? Campur-campur ya. Gimana? Kamu karena di kondisi aktifnya yang di sini sekarang, ya kan? Kalau mau ngejalan yang enggak? Oke, oke bisa ya. Bisa kita lanjutkan. Nah, kamu bisa ganti yang crossline, yang crossline. Nah, lebih cepat dia kalau kamu bandingkan dengan yang tadi. Ini bisa kamu dengan cepat dia gesernya. Dia akan geser di backstep dan di situ ya. Nah, gitu ya. Udah kelihatan belum apa aja fitur-fitur biologi yang muncul di situ? Menarik datanya. Kita lihat tadi ya. Target kita adalah dengan atribut kita ingin mempertegas fitur-fitur itu ya. Kan sudah geser ya. Bisa kamu buat seperti movie yang bergerak ya.
kita bisa menampilkan 3 dimensi. Klik ke window, klik yang 3D window ini. Hati-hati, kalau laptopnya di bawah 16 GB biasanya dia tidak bisa. Lalu klik dulu, ini saya tutup dulu ya. Yang studinya ditutup. Nah, kita bisa lihat 3 dimensi HPP. Ke window habis itu Nah, jadi 3 dimensi. 3 dimensi. Apa ya? 3 dimensi. Kalau mau geser dia klik kontrol, geser deh, misalnya geser deh. Kok nggak muncul? Kontrol plus drag ya. Nah, bisa juga image kita itu bisa cross line-nya berwarna. Apa ya? Oh, habis itu 3 dimensi. Di Muncul. Jadi melihatnya seperti lebih enak Pak. Kita sih Pak, nggak muncul 3D. ininya dicek. gimana? 3 dimensi nggak muncul. Cuma gini doang, Pak. Sebelum. Klik dulu F3-nya. Kan nggak ada itu. Nah, coba inline-nya digede. Ininya dicek nggak? Digeser, di drag. Nah, diputar-putar aja orientasi. Nah, coba cross line-nya. Nah, itu bisa. Geometrinya dibikin. Apa ini nggak ada, Pak? Digeser. Nah, Ini kayak gini, apa ini digeser? klik dulu F3-nya udah. Udah. Coba klik. Nah, itu bisa. Itu karena kebalik aja. Tapi ini nggak ada itunya, Pak. Itu bawa ke atas atas ke bawah. Masa kok nggak ada kayak gini? Gimana dong? Gimana, Pak? Apanya itu nggak ada? Ini nggak ada itunya, Pak. Gelap ya? Iya. Coba kamu klik F3-nya, double klik ke color itu color. Nah itu klik yang ini nih. Itu karena mungkin apply coba. Apply. Kenapa itu udah tidak muncul ya? Tadi realize-nya udah benar belum? Udah, Pak. Tadi di Realize juga udah muncul kayak gini. Coba. Bapak saya cuma putih doang Bapak. Putih. Sama. Munculin garis-garis Nggak ada. Ramu berapa? 8. 8. Kalau nggak salah ya. Ini ada bilang ini bug ya karena RAM-nya terlalu kecil. Ini 12, Pak. 12 dia. Kenapa dia bisa gitu? Ini kalau misalkan di sini keluar dia ya. Itu kali, Pak. Storage-nya, SSD-nya. Enggak. Garis biru. Garis birunya. Ini ya. Nggak ada tiga. Setting color. Ada setting color kan tulisan. Oh. Kayak kita bisa sendiri. Ada yang bisa, ada yang enggak. Bisa banget. Kayak gini bisa nggak sih Pak? Putih dia. Takut saya itu masalah di memorinya. Berarti nggak bisa gimana? Oh iya. Dulu yang 3-nya di atas. Jadi ini solusinya itu. Biasanya cuma dua. Saya pulang lagi. Bisa juga putar. Kok ada gambarnya? Ih, kentang bener nih laptop. Jangan coba. Punya lo ada gambarnya, Bu? Kagak ada. Sama. Gimana?
Sudah, kita ikuti video ini. Nah ya. Sekarang coba kita lihat. Soalnya dia udah jauh anjir. Nah, kita lihat ada fitur-fitur apa aja secara geologi ya. Gara-gara saya ngerekam kali ya. Nah, nanti kita geser-geser dulu ya. Perhatikan nih, kalau kamu geser itu pasti ada fitur-fitur menarik. Ada fracture. Ada sesar yang sifatnya sesar apa ya? Nah ini nih di inline ke berapa? Inline 197. Jalan kan? Di bagian sini nih ke sana itu seperti ada patahan. Nah ini nih patahan ya. IP-nya normal pop. Nah ini football ya. Ini mall ya. Jadi seperti ada ekstensi secara geologi ada jadi ada gaya yang menarik ke kiri dan ke kanan sehingga ada seperti cloud structure di bunga ini grafik. Ini kan grafik satu. Nah sekarang kita masuk ke tujuan utama kita hari ini adalah ingin melakukan namanya analisis. Nah, sekarang kita sudah berhasil loading data. Sekarang kita masuk ke seismik atribut. Di mana seismik atribut itu di seismik interpretasi. Klik seismik interpretasi di sini. Oke. Lalu ada volume atribut. Yang 3 dimensi dari masalah lupakan aja dulu. Itu hanya visualisasi, bukan suatu kewajiban. Sekarang kita masuk ke volume atribut. Ya. Keluar pop-up window seperti ini ya. Oke. Ya. Yang full atribut aja. Nah, lihat. Seismik atribut. Atribut itu banyak sekali seperti yang saya sampaikan. Kamu nanti S3, S2 atribut secara logika statistik. Nah, di sini dia dikelompokkan atribut berdasarkan apa saja. Nah, dia ada pilihannya signal processing. Kita boleh pilih dulu yang signal processing. Kita pilih berdasarkan tujuan kita itu mau ngapain. Ya. Mau mengejar direct hydrocarbon indikator, mau mengejar stratigrafi, atau mau mengejar struktural. Masing-masing tujuan itu punya atribut yang sesuai ya. Pertama kita tujuannya ingin mengejar DHI dulu, direct hydrocarbon indikator. Pertama di input ini kamu masukkan input datanya apa? Klik dulu F3 originalnya ini kita katakan yang terpilih saat ini yang aktif adalah F3. Klik sampai dia berwarna biru. Bukan di inline nya tapi di sininya. Di F3 original yang realize. Dan klik sudah biru dia. Baru klik tombol ini artinya dimasukkan. F3 ada tulisannya sekarang. Oke. Baru sekarang kita pilih mau atribut apa. Yang paling awal kita coba yang RMS amplitude. Ya. Karena target kita itu sementara ingin mengejar DHI, direct hydrocarbon indikator. Oke. Kita apply atau kita oke kan bisa juga. Ya, klik jangan lupa klik dulu realize supaya langsung terrealize. Settingnya bisa kamu turunkan ya, ini 32 nya defaultnya apa pilih aja. Oke. Nah tunggu. Sekarang ada cube baru, cube yang baru yang hasil dari transformasi yang original menjadi yang RMS amplitude. Oke. Bisa kamu tampilkan juga. Jadi klik dulu window interpretasinya. Kamu aktifkan inline seperti itu. Nah sekarang muncul. Oke. Bisa keluar yang ini, yang 2D ini. Nah,
kembali tadi ke RMS amplitude yang tadi, ada bagian parameter di situ bisa kita ubah window-nya. Jadi dia mengambil beberapa window dalam satu trace, window-nya di rata-rata digeser di rata-rata. Bagaimana kita menginterpretasi RMS amplitude ini? Caranya gampang. Yaitu akan mengejar namanya bright spot. Tahu bright spot ya? Mengejar yang anomalinya bright, yang terang. Yang terang itu menandakan adanya anomali hidrokarbon. Gimana kira-kira? Nah, di sini. Ini kemungkinan ini adalah biogenic gas karena di sini. Biogenic dia ini type ya, bukan depth ya. Di type-nya 500 milispor, jadi kalau kita punya velocity ya sekitar 200-300 meter. Nah ini juga bisa jadi adalah gas atau oil yang berwarna ini. Sementara kan juga cuma satu, kita validasi dengan data yang lain. Nah supaya keluar itunya, kalau barnya kamu klik kanan di sini, pilih skala lainnya, dia akan keluar di atas. Ada kan ini kan? Nah sekarang kita masuk ke dari biofisis ya. Apa yang anda inginkan itu yang saya berikan. Mau angka berapa? Saya bisa keluarkan. Nah maksud saya itu bagaimana? Kadang-kadang indeks yang kita peroleh itu kamu tidak terang, tidak keluar ya. Kita bisa mempertajamnya dengan cara seperti ini. Kita hapus skala color-nya. Nah, caranya begini. Kamu klik di sini, kita atur color-nya, maksimum value yang mau ditampilkan, double klik. Lalu kan keluar tetap seperti ini kan. Kemudian colors. Nah, ada dua pilihan. Ya. Ada global shape color table, ada lokal. Apa bedanya global sama lokal? Kalau global, kalau kamu punya banyak view, maka semua jangkauan warna itu akan sama ratanya. Kalau lokal, maka hanya khusus yang kita ubah itu yang kita pilih aja. Contohnya, saya buat yang lokal aja. Kalau kamu misalnya klik yang lokal, ada pilihannya. Intinya kita bisa atur maksimum cut off-nya dan minimum cut off-nya. Misalkan saya pilih yang ini, limit define in color table. Nah, ini saya ingin mempertajam ini. Ini kan nilainya 13 ribuan, saya pengen ganti menjadi 8 ribu. Artinya dia ada lebih terang, yang di atasnya itu ada lebih terang. Ini apply. Lihat perubahannya, akan lebih muncul dia. Jadi sesuatu yang tidak terlihat tadi sekarang lebih terang. Dia akan lebih jelas, yang warna-warna di sini akan lebih jelas. Oke. Nah sekarang kamu coba-coba saja, tetapi perlu mempertimbangkan dengan data yang lain. Biasanya kita pertimbangkan dengan log. Jadi biasanya ada log di situ. Log gambar ini. Log gambar ini kan bisa kita plot di situ, bisa kita matchingkan validasi dengan log itu seberapa bagus. Misalnya ini kasih 9.000 terlalu banyak. Seperti ya. Nah sekarang coba lagi dengan atribut yang lain. Balik lagi ke volume atribut yang tadi. Sekarang pilih yang lain. Misalkan kita pilih yang sweetness. Kamu masuk ke text complex. Pilih yang sweetness. Nah pastikan input datanya itu adalah yang original. Jangan yang setelah dilakukan RMS amplitude. Yang original. Inputnya selalu yang original. Nanti kadang-kadang ini kamu lupa nih masih aktif di sini misalnya begini. Kamu klik di situ menjadi yang RMS. Mestinya kamu klik dulu yang original atau yang rise, baru kamu klik di sini. Pilih yang sweetness, klik yang realize. Nah, ada parameter di sini kan. Ini bisa kamu atur ke window-nya. Window. Kamu
peraturan. Tidak ada perlu dia hanya divalidasi dengan data lain. Oke, tunggu sebentar, akan ada data baru. Sekarang kita aktifkan yang masih dari fitnessnya. Nah, ini fitnessnya yang saya maksud itu. Bisa dikejar sampai fitness. Silakan, tanyakan. Tadi inisiatif itu buat apa? Enggak, tadi nggak sih? Ada yang sudah bisa sampai di tahap ini siapa? Jelas, yang lain? Nggak bisa dikunci. Sebelah sana bisa? Bisa diikuti sampai fitness ini, bisa keluar begini. Coba perhatikan fitnessnya tidak ada anomali yang berarti kan? Nah, kita berikan seperti yang tadi. Klik yang tiga originalnya, double klik yang hasil fitnessnya di sini. Kamu pergi ke colors, lalu ke lokal, kita limit ya, kita atur jangkauan dari colornya supaya lebih menarik. Misalnya saya berikan ini 15.000 untuk dapat 23.000, saya turunkan supaya lebih berwarna 15.000. Sampai, nah sudah mulai muncul kan, kurang bening misalnya, atau kurang terang, dan kecilkan lagi. Kita mungkin di 8.000-an. Di 8.000-an. Nah, sampai dia kira-kira menarik aja media. Nah, mulai muncul dia kan ada anomali di situ. Nah, perhatikan infonya di style. Kamu bisa atur stylenya supaya lebih menarik, misalnya kasih pola video Nah, ini kan bisa geser-geser juga. Geser-geser, nah perhatikan dia akan muncul di semua tempat dia kan. Nah ini ada gas kayak ini gas. Nah di sini ada bayar gas. Sweetness ini mirip seperti instantaneous frekuensi. Teorinya, nah, semakin jauh atau semakin high, kebalikan dari frekuensi ya. Ada anomali. Kalau dia tiga ada kebalik. Nah kita coba yang lain. Masih di tujuannya seperti HI ya. Kita belum ke stratigrafis. Yang digunakan itu ada instantaneous frekuensi. Nah ini pilih yang instantaneous frekuensi. Klik yang realize, lalu klik yang apply. Oke. Dia akan ada instantaneous frekuensi. Nah, kamu klik yang sedang kita lihat dulu. Nah ini ya. Tidak terlalu menarik ya. Semua dia tidak ada anomali yang berarti ya. Jadi kalau kita geser terlalu lebar dia tidak cukup menarik. Atau bisa juga kami pastikan
klik nih. Nah ini kita geser. Dia dengan warna yang terang, artinya dia cenderung perbedaan variasinya itu menandakan adanya ketidakmenerusan horizon. Artinya ketidakmenerusan itu adalah sesuatu yang terputuskan atau bisa fracture. Nah, enaknya itu kita lihat dari di window. Kita lihat di window, klik yang Z untuk track varian saja. Ini kita klik. Ini matikan dulu yang frekuensinya. Nah, cakep ya. Kamu bisa lihat ada fracture yang jelas di sini. Patahan. Bisa geser. Nah, dia stay di sana nih yang fracture-nya. Perhatikan yang ini. Mati dia. Nah, dia konsisten. Berarti memang ada fracture di sana. Kalau kita lihat dari Z yang lebih dangkal ke Z yang lebih dalam, semakin nilai minus itu semakin dalam. Ini semakin dangkal, dia bukan ada fracture yang banyak sekali di situ. Pak Sido, Ya. kok punya kami nggak bergerak kayak punya bapak Pak ya? Itu gimana cara biar bergerak kayak punya Dua bapak? cek yang ini. Di sini yang aktif pastikan cuma satu yang cek itu aja. Klik dulu di windownya. Pastikan yang lain itu uncetak. Cuma di F3 dan resepsi. Takutnya ini pas. Bisa? Bisa. Bisa kan? Nah, klik dulu baru geser-geser. Oh iya. Nah, Ya. Tadi ini apa sih? ada yang bermasalah? Apa ya? Variansi. Udah benar kompleks. Terus ini variansi. Belum diklik realisasi. Paling bawah. Coba ulangi ini format ributnya di sini ya. Ini klik nih, yang ini lagi. Ya. Supaya keluar. Oh, struktural metode. Oke, bisa diikuti sejauh ini. Bisa Pak. Nah, bisa kan? Itu untuk fracture kan? Coba yang lain, kita coba yang lain ya. Kita coba yang digunakan masih struktural. Itu biasanya hand track ini ya. Hand track. Nah, coba dulu dengan inputnya itu lah 3 ini masih yang original. Kita coba realize aja apa yang kita. Kita klik OK. Oke. Nah, kita tunggu sebentar. Agak lama dia. Kalau laptopnya kurang-kurang, kayaknya harus bisa dicoba deh. Lama sih. Jalan sekarang. Dengan apa? Udah, Pak. Saya belum pernah coba juga nih. Saya sudah lihat ini dan tahu berapa lama sih. Belum puas juga ya. Iya, coba dicoba aja. Kita 15 menit, ya, 10 sampai 15 menit. Bisa di-close nggak sih? Gimana cara mengatasi cancel? Takut. Gimana yang tadinya? Oh, lagi ngerani gitu terus lu lagi apa itu? Belum normal. Bisa, ada yang bisa? Apa? Ya ini 64 ratus saya. Yang bawah 6 atau Munculin apanya Bapak? nah, udah. Yang cek saya sudah. Coba kita cek ya. Kita centang dulu di atas. Kita centang yang ceknya saja. Dia lebih
lebih mulus karena lebih terlihat. Track itu seperti dia mencari yang pecah-pecahnya di mana, variasi. Kamu bisa mana tadi layar bilang? Kita coba layarnya. Layar saya. Nah dia bisa juga, tapi kayaknya lebih cakep yang varian saja. Atau dimainkan dulu warnanya ya. Geometris itu seperti seni saja, kalau bisa menampilkan menarik orang saya nanti adalah keturunan. Nah, kalau kau ini kita coba yang limit, kita limit di sini dari ratu-ratu dia di maksimum. Tapi kita coba 0,7 ya. Kita coba 0,7. Lebih terang dia ya. Kita coba dengan cara yang berikutnya. Cara yang berikutnya ini. Belum. Punya lu. Kita menggunakan yang itu bukan original, tapi varian. Link ini masih entry di sini, masih dengan data yang entry, tetapi inputnya itu bukan yang original, tapi yang hasil dari varian yang di sini. Kita pilih dulu di situ, lalu klik input di sini. Jadi input data yang bukan original, tetapi original after variance dengan menggunakan parameternya. Kamu bisa atur parameternya di sini. Kalau pasif itu artinya dia ngejarnya itu tidak terlalu garang. Kalau aktif, agresif, bisa kita atur ya. Biarkan itu saja, apa namanya, default. Lama ya, nggak usah kita lanjutkan ya. Wajar dengan cara yang sama. Ya. Nah, stereo itu sebenarnya dia ini melihat itunya apa? Misalkan ya, stereo ini ya, arah dominan dari slide engine, slide. Arah dominannya ke arah mana? Misalnya kalau kamu dari varias, sepertinya arah kanan saya itu non-stop, berarah utara selatan. Ini seperti dominannya kan ke sana kalau kamu lihat kan. Itu bisa kita pilih ya. Pilih itu berarti arahnya itu dominannya itu ke arah non-stop ini ya. Ada tulisan ya kan azimutnya di bawah itu sama dimnya berapa ya? Dim itu artinya cenderung dim itu bisa kita lihat dari inline. Kebayang nggak dim sama strike? Kalau strike kan dia rekannya ke arah mana? Mana? Tapi plunge-nya itu ke arah mana ke bawah? Kan dim dan strike ini kan ke sana strike, dimnya kan ke bawah berapa derajat? Jadi kalau kita tarik, nah ini kita bisa berikan di sama azimutnya itu ke arah mana? Dominasinya ke arah mana gitu? Supaya nanti dia tahu relatif ke arah mana. Misalkan dia seperti ini ya. Azimut saya itu azimutnya ke 90 derajat. Kalau dimnya itu semakin ke dalam ruang lingkar semakin kecil. Maksudnya kalau kamu masih di dalam jadi semakin keluar dari ruang lingkar itu semakin besar dimnya. Itu kan terennya ya. Adiknya seolah-olah saya 30 dengan azimut 90. Jadi oke. Nanti akan terjadi. Nah, sekarang kita coba berikut. Sekarang kita coba DHI. Direct Inductor Multiplicator, Fitness, RMS, Subtension Frequency, coba-coba ya. Struktural, level zero, varians, track. Nanti kamu coba-coba saja ya. Saya tidak mungkin coba semua kan. Coba lah ya satu-satu.
kelamaan ya. Saya coba yang ini aja relatif acoustic impedance. Relatif ya. Bukan hanya benar ya. Kita klik realize parameternya biar ke default. Oke. Nah, cepat dia ya. Ini kita set yang lain. Kita klik yang inline. Berarti karena itu sebelumnya atau kita aktifin yang begini interpretasi. Ya. Ini saya ulang dulu. Saya klik yang nah, ya. Tampaknya itu lebih jernih kelihatannya. Nah, coba kita lihat struktur yang jernih itu apa? Ada sigmoid di sini kan? Ini saya nah, perhatikan ya, sigmoid dari ciri-ciri sigmoid itu kan ini ya. Ada top left di sini. Di sini ada dot left-nya. Ya. Kalau kita geser-geser, dia pasti ada kontribusi. Kita coba kita lihat yang paling sulit datanya. Hilang dia di situ. Ini karena saya punya online jadi timernya berapa. Coba kita cek satu-satu. Kita lihat yang paling bagus geometrinya, stratigrafinya. Ini menarik ya sebenarnya. Kita lihat. Misalkan ini, kita atur dulu colornya supaya lebih terang ya. Kalau di sini kalau kasih ini, kita potong dia di 2 dulu. Ini coba kita apply. Oke. Masih kelihatan kan? Ini proses sigmoidnya tuh. Sigmoid down ya. Nah, di sini ada subdomnya nih, ini subdom, ini sigmoid. Nah, sekarang yang terakhir kita ingin coba ekstraksi dari horizon yang ada. Ya. Kita kan sudah saya berikan horizon yang ada di Google Classroom kan. Coba aja satu aja, nggak usah semua di satu aja. Yang MS8, MS6, MS7 ya. Atau F3, FS7. Oke. Itu saya dapat dari open source ya. Semestinya itu dibikin sendiri oleh kamu. Bikin bisa bikin di material. Bisa. Oke, saya ajarin ya, bikin ya. Sekalian. Caranya gampang. Nah, seolah-olah kan kamu sudah punya lah volume yang mana yang paling enak melihat gambar besar. Anggapannya saya masih berpatok ke original aja. Original bagi saya yang paling oke melihat gambar besar. Saya kembali ke cube dari original tadi. Oke. Anggaplah saya ingin melakukan picking. Saya ingin picking itu ingin menandai horizon yang memisahkan dua buah sequence dari grafik. Caranya, seismic interpretasi, klik di seismic interpretasi ini, oke? Klik yang insert apa? Seismic horizon. Nah, perhatikan. Jadi kita tutup dulu surveinya. Survei ini mengatakan ada seismic. Kita tutup. Interpretasi folder nanti akan ada horizon ini. Bagi kamu ini hanya ada seismic horizon 1 kan? Ya, Pak. Karena saya sudah buat sebelumnya ada 2 ya. Horizon 1. Oke. Kamu ganti saja klik, kamu ganti rename. Atau double klik di sini. Di info ganti namanya. Namanya horizon apa? Horizon 1. Nanti kan ada dia horizon apa ya, sesuai dengan market
klik yang horizon yang ingin kita bikin supaya nanti tidak error ya. Sekarang ini horizon 1, maka harus biru dulu horizon 1. Pergi ke sesi interpretasi ke mana ya? Saya lupa. Kan tool palette ini keluarkan ya. Dia keluar di situ kan ada banyak hal di situ kan yang bisa kamu lihat kan. Pilih itu ada beberapa pilihan caranya. Ada manual interpretasi, ada yang ini tracking ya, white auto tracking. Jadi tracking itu maksudnya seperti ini. Misalkan ini ada saya zoom ya, saya zoom, scroll. Anggaplah ini saya klik. Kalau kamu klik dia klik, lalu di sebelah sini kamu klik, maka diantaranya itu otomatis dengan kliknya yang mana ya. Oke? Itu kalau kamu pilih yang auto tracking ini. Jadi nggak mesti rapat maksudnya. Nanti klik lagi di situ, Tinggalin juga itu. klik lagi sampai di ujung sampai selesai. Pernah klik begini nggak? Di metode apa kamu pilih? Seismic Pak. Ah, aplikasi kertas ya. Kita agendakan pada kelas kamu begini. Nah, begini ya. Kalau di ujung sudah double klik, nah, sudah dapat dia horizon. Nah, yang tracking itu yang ini. Ada yang bagian-bagian yang tidak tracking. Nanti kamu lagi supaya semua bagian itu tertrack. Itu kan baru satu event tuh. Ada tuh. Tadi harus kita aktifkan dulu untuk layarnya supaya bisa ganti ke line berikutnya. Bisa ke line berikutnya itu lagi terus ya. Nah, kita pengen lihat yang mana aja yang sudah selesai saya lakukan bikin. Ini kamu centang dulu supaya nggak keluar misalnya. Klik yang horizon. Nah, baru satu kan. Nanti kalau banyak dia ada garis-garis banyak seperti ini. Oke? Menarik juga ya kalau mulai sering persatu lain. Oke ya, kita lanjutkan supaya ada langsung yang dari sini. Anggaplah kamu sekarang sudah menyelesaikan bikin. Anggap. Nah, hasil bikinannya itu diberikan di folder ini yang saya kirim itu. Download yang mana? Yang sudah di download. Ada yang setuju ya? Kita load. Nah, caranya klik kanan. Klik kanan. Import file apa? Tapi tipe file sekarang beda ya. Tadi saya simpan di mana? Saya lupa. Tadi saya simpan di anggaplah kamu simpan di suatu tempat yang saya tidak tahu ya. Nah, intinya cari yang tulisannya F3 Horizon FS7. Nah, ini ada di kelas room. Download aja satu yang khusus untuk FS7 ini. Bisa? Yang FS7 itu. Nah, sekarang kita pilih tipenya itu. Nah, begini. Kebetulan data yang saya dapatkan ini tipenya adalah X, Y, Z. Nanti ada tipe-tipe yang lain terserah. Kalau bikin HRX biasanya harus mandiri beda data. Nah, ini kebetulan dia agak susah menurutnya. Ini saya ajarin menurutnya kalau dia dapat X, Y, Z bisa. Cari namanya point, general point, general lines of points, ASCII. Bisa? Klik itu. Kenapa harus pilih itu Pak? Nah, coba kita lihat dulu datanya. Saya lihat, buka dengan notepad saja datanya. Buka dengan notepad bisa, karena dia ASCII ya. Kamu tadi paste data ini, gimana
ke bentuk bikinan ya. Background area tadi sudah benar sampai sini. Jadi filenya, jadi VP-nya itu adalah general lines of points ASCII yang seperti ini. Oke, open. Jadi akan begini seperti ini. Nah, kita atur read as point. Readnya as point. Jadi seperti point float, dengan point float. Kalau lagi kita itu point float itu titik-titik yang koordinat x, y, z-nya ada. X value itu di kolom keberapa? Kolom pertama tadi kan, kalau kita lihat kan latitudenya itu kata x itu di kolom pertama, y-nya itu di kolom kedua, z-nya itu di kolom ketiga kan? Oke. Nah, soal lagi pertanyaan. Namanya mau diganti apa? Biarin aja. Kalau namanya sendiri, boleh kamu ganti? Boleh nggak? Terserah. Tipe-nya poin sudah kita masukkan dari di awal. Template-nya itu apa? Time kan bukan depth ya. Kan dia horizon itu bisa dipilih time. Biasanya orang pilihnya time pasti. Sekarang orang pilih depth. Nanti dia akan bisa time. Oke? Project koordinat referensi ini yang tetap sama seperti PNS 31. Cara tahunya dari mana? Bukannya hidden set file pasti ada informasi. Tadi sudah bisa sampaikan. Nah, habis itu, oke. Nah, ada sekarang kan? Ada nih ya. Cara lihat ini supaya muncul. Ada dia, tapi bentuknya itu masih poin, bukan surface. Poin bisa dibedakan poin dengan surface kan? Kalau poin itu berarti sketcher kalau kamu plotting matplotting bulat-bulat begitu, seperti poin-poin. Kita ingin mengubah bimbingan ini ke dalam bentuk surface. Caranya ke seismic. Make surface, tab seismic interpretasi, make surface, ya. Input datanya apa? Inputnya poin tadi, klik lagi input ini, masukin dari sana. Oke ya. Sekarang kita pilih geometrinya, masuk ke tab geometri ini, pilih yang boundary-nya itu yang otomatis saja, ya, yang otomatis saja. Lalu make boundary from equality kan supaya nanti boundary itu atau batas-batas itu mengikuti dari inputnya. Ini kita kasih 3 nggak apa-apa, 3 kali aktif. Udah, kita oke kan saja. Nah, file mestinya dia udah beda bentuknya. Ini poin, terlihat dia masih poin-poin seperti ini. Di sini sudah surface. Kita ini ya. Kelihatan jelek kan? Kenapa? Karena dia perlu kita mainkan color-nya. Mainkan color-nya, pilih color sini. Klik global nggak apa-apa. Tapi pilih yang auto scale. Dia apply. Nah, oke. Sekarang kita sudah punya surface horizon. Horizon itu artinya seperti
juga kamu tampilkan eksisnya di sini. Saya buat ya. Kalau kamu nanti tesis, gambar-gambarnya itu highlight saja. Gambar-gambar background supaya lebih menarik. Kita akan lebih samping kita lebih cakap. Nanti saya ajarin bagaimana caranya melakukan capture, bukan capture menggunakan Windows 10 S ya, capture menggunakan menu yang ada di sini. Bisa sampai di sini. Nah, sekarang kita gunakan surface ini untuk mengekstrak value yang ada di investigatif. Ini value-nya kan masih time, bukan value dari atribut kan. Sekarang anggapannya begini, untuk kasus DHI Direct Hydrocarbon Indicator, kita memilih yang paling cakep itu adalah RMS dan variance. Back dulu ke survei kita di sini. Kita pilih yang mana tadi yang sudah kita buat, fitness dan ini ya, dua ini ya. Saya ingin mengambil nilai atau amplitude di setiap kedalaman yang ada di surface ini. Kebayang? Kebayang nggak maksudnya? Jadi kamu punya seismic 3D seperti kubus, tapi surface itu kan nggak seperti itu. Misalkan itu anggaplah ada kubus di sini ya. Surface itu kan dia bisa yang bentukannya bisa karuan seperti ini. Bahkan di setiap elevasi yang ada di surface itu, saya ekstrak nilai dari atribut itu maksudnya. Kebayang? Bisa? Nah, caranya begini. Kita seismic atribut inversion, surface atribut. Kita ingin mengekstrak atribut surface tadi. Klik ini. Lalu pilih apa yang mau ekstrak. Tadi kita sudah sepakat untuk DHI, untuk tujuan dari hidrokarbon indikator. Yang oke itu adalah yang sweetness dan RMS amplitude. Pertama saya klik dulu RMS-nya, saya pilih, masuk dia di sini. Nah, teknik untuk melakukan ekstraksi itu banyak. Ekstraksi eksak di horizon atau ekstraksi menggunakan metode statistik rata-rata. Pertama saya jadi menggunakan eksak ekstrak value, artinya tepat di horizon itu. Jadi kalau ada horizon, maka ambil semua value yang tepat di tiap elevasi. Pastinya yang butuh single horizon karena dia hanya eksak kan. Tapi kalau dia merata-ratakan itu horizon atas atau di bawah. Ini kalau dia ekstrak value satu dia di situ. Dia cuma minta single horizon. Horizonnya yang mana? Sudah kita buat horizon 4. Klik ya. Gambarnya horizon, jangan yang point. Jangan horizon yang beda di gambar ini. Klik masukin dari sini. Oke. Oke, klik oke. Missing assisting object apa ya? Oke, nah ini klik new, add to new surface ya. Add new surface namanya apalah saya buat new surface. Jadi ya. Sekarang kita punya new horizon tadi namanya. Ini adalah nilai RMS yang tepat sama dengan horizon yang kita gunakan untuk ekstrak. Katakanlah FS ini adalah top dari reservoirnya. Kita bisa identifikasi benar nggak? Karena ada anomali yang saudara dari dasar. Enaknya kita mainnya di 3D. Ini saya bukan yang 3D, yang Windows, pilih yang 3D baik ini. Mohon maaf untuk yang laptopnya tidak support ya. Kita hidupkan yang original dulu.